Bismillah Ustaz, izin bertanya. Saya pernah membuat surat cerai dengan tulisan saya sendiri, lalu saya paksa suami untuk tanda tangan. Sebenarnya suami tidak mau tanda tangan, tapi saya buat suami kesel hingga dia emosi dan terpaksa tanda tangan. Dengan kondisi marah sangat. Apakah sudah terhitung talak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa di antara wanita yang tidak mencium aroma surga adalah mereka yang meminta talak dari suami, yang melepaskan diri dari suami, meminta khulu dulu. Mereka tidak mencium aroma surga, para wanita yang meminta cerai dari suaminya. Kenapa? Aroma surga ini gerbang surga nih, ini surga, ini gerbangnya. Nanti jalan 40 tahun masih kecium aroma surga. Tuh, mereka yang minta diceraiin sama lakinya, nyium aroma surga kagak? Berarti 40 tahun aja jauh benar dari surga masih. 40 tahun ini 40 tahun apa? Berarti 40 tahun jatah siksaan hukuman di neraka. Jadi kalau sampai meminta cerai, mesti benar-benar syar'i alasannya. Yang kalau bertahan, akhirnya rusak agamaku. Tuh. Mesti syar'i alasannya. Dapat ya? Nah, kemudian bicara fikih. Talak dalam keadaan marah, akad dalam keadaan marah, itu nggak berlaku sebenarnya. Nggak berlaku. Talak dalam keadaan marah. Talak dalam keadaan marah. Kalaupun kau wiridkan talak, satu nggak terjadi. Cuman nggak tahulah kalau sesuai dengan hukum negara, ada tanda tangan dan lain-lain, nggak tahu kalau hukumnya. Cuman di fikih sih, talak dalam keadaan marah dan emosi, apalagi sengaja dipancing kesel begitu, ini gila. Agar kau mengetahui apakah benar alasanmu syar'i meminta cerai dari suamimu. Agar kau sadari hal itu. Kalau enggak, istighfar, taubat itu. Ya, habis segala mancing-mancing, laki. Maksudnya kalau mau normal, kembali kepada wali kita. Biar wali kita yang ngomong ke suami kita. Nggak usah dipancing-pancing dengan emosi begitu. Kita nikah baik-baik. Kenapa mesti ribut akhirnya dengan peperangan? Ya. Ma'adzallah. Ya. Jadi agar kau benar-benar teliti lagi alasanmu meminta cerai kepada suamimu sampai dengan cara yang sangat sadis itu, mancing-mancing emosi begitu, itu alasanmu syar'i atau enggak? Atau cuman hanya karena duniawi doang? Aduh, kalau iya. Dan umumnya mereka yang meminta cerai dari suaminya hampir jadi sunatullah. Habis itu dia nggak dapat lelaki yang mending, yang lebih baik. Sebagaimana kaum yang telah menjatuhkan penguasa yang ada. Kondisi berikutnya nggak bakalan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu udah sunatullah itu. Kan Ibnu Taimiyah bilang, Ibnu Katsir yang baik, "Ma kharajat qaumun qattu 'ala dhi sultan", tidaklah sebuah kaum menjatuhkan penguasa yang ada illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim, kecuali pasti kondisi mereka setelah berontak ternyata jauh lebih buruk daripada kondisi mereka sebelum berontak. Tuh, nggak jadi lebih leheng. Itu sunnatullah. Demikian istri pada suami. Maksudnya kita ustadz ya, banyak belajar bukan dari pengalaman sendiri tapi dari orang yang konsul. Seringkali kita lihat wanita-wanita akhirnya nggak dapat lelaki yang lebih baik daripada suami sebelumnya setelah dia minta cerai. Itu yang bilang al-jaza min jinsil amal. Itu yang dibilang al-mu'aqabatu binaqidil qasdi amrun thabitun syar'an wa qadara. Tuh kaidah-kaidah sunnatullah itu. Ya. Ngilu itu, anak bacanya ngilu. Ya.